Nah, bisa. Selamat sore Pak Yosef, senang Sore Ibu sekali Rita. Ya, bisa diberi kesempatan bersaksi di tempat ini. ya, silakan Ibu. Ya, Ya, ya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ripka, sering dipanggil juga Rebecca. Saya teman dari Bulani, sama-sama menjadi pendoa. Kalau Bulani di Jakarta, saya ada di GKPB Surabaya. Ya, saya juga sama-sama Bulani sering mendoakan orang sakit. Dan saya juga melayani orang-orang yang kena kanker gitu. Tapi hari-hari memang saya ini pernah melayani seorang yang kena kanker usus ya. Dan saya itu tiba-tiba aja punya rasa ketakutan gitu loh. Dan saya itu bukan orang yang gampang asal makan gitu ya. Saya ini termasuk orang yang menjaga makan. Saya suka makan sayur, makan buah-buahan, dan sebagainya. Saya harus ada setiap hari. Tapi kita nggak pernah tahu ya, pada awal Juli, tanggal 6 Juli yang lalu, di saat COVID itu tinggi-tingginya, ya saya ini divonis ada tumor dalam usus besar saya. Ya, beberapa gejalanya adalah beberapa bulan sebelumnya itu saya mengalami sakit perut yang melilit setiap kali kalau mau BAB gitu ya. Saya selalu dalam kesakitan dan BAB-nya ada lendir dan darah. Ya, saya pikir itu mungkin infeksi usus atau gimana atau masalah bakteri atau amuba atau apa gitu ya. Saya ke dokter dan diberi antibiotik gitu. Sembuh sebentar, sakit lagi. Terus begitu beberapa kali gitu, sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Itu setiap kali ada seperti itu dan saya mengganggu sekali. Terakhir dokter umum yang saya pergi, dia mulai curiga. Ibu, ibu ini sebaiknya saya minta ibu ini cek darah, cek Pisesnya dan USG, Ibu, dia bilang gitu. Baik, saya cek, dan tanggal 6 itu hasilnya itu di dalam CEA-nya itu 11,91. Padahal rujukannya itu harusnya di bawah 4 gitu. Jadi saya ada CEA-nya tinggi, ini penanda tumor gitu. Saya kembali ke dokter dan dokternya menyarankan Ibu sebaiknya Ibu ke ahli ini ya pencernaan ya, ke dokter bedah digestif katanya gitu. Saya nggak pernah tahu dokter bedah digestif itu yang gimana apa. Saya harus cari. Saya tanya-tanya ke dokter-dokter yang saya kenal di gereja ataupun langganan ini ya dokter mama saya. Dan semuanya pada masa-masa itu kan COVID-nya tinggi ya. Jadi mereka tuh nggak jawab gitu loh. Dan akhirnya saya tuh cari dokter, dikasih tahu coba aja di RKZ itu pasti ada RKZ rumah sakit ini ya, RKZ di Surabaya. Pasti ada dokter ahli, maksudnya dokter spesialis. Saya ke sana gitu. Tanggal 12 itu tanggal 6 Juli ya, tanggal 12 saya ke dokter bedah digestif dan dokternya lihat data saya, dia bilang, Ibu sebaiknya Ibu CT scan. CT scan itu dimasuki cairan supaya lebih jelas lagi hasil hasil rongsennya itu. Kemudian saya CT scan. Dan pada waktu tanggal 12, tanggal 16-nya saya kembali ke dokter bawa data saya. Dan dokternya melihat data itu, dia katakan, Bu, ini Ibu penyumbatan di dalam usus karena ada tumornya. Jadi dia
bilang harus segera operasi. Penyumbatan di usus, sehingga ini sudah hampir tertutup. Kalau tertutup akan berat sekali, nanti ibu harus dilobangi dan sebagainya. Bukan, lalu saya pasrah aja ya. Saya operasi, dia langsung rencanakan operasi itu hari Jumat, Seninnya saya harus Minggu harus masuk, Seninnya saya harus operasi. Tanggal 19 Juli. Nah, pada saat seperti itu saya itu syok sekali. Dalam hati saya, Tuhan, saya takut. Saya ini bukan orang yang pernah sakit gimana, nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Ini tiba-tiba sakitnya seperti itu. Saya tuh gemetar sebenarnya. Hati saya tuh gemetar, Tuhan. Tapi ada firman yang menguatkan saya pada waktu doa malam. Dikatakan bahwa di dalam dapur api pun Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tuhan ada beserta dengan dia. Pada waktu itu saya dapat firman itu, saya dapat kekuatan. Dan saya jalani. Pada waktu operasi, saya jalani pasrah, saya percaya Tuhan menyertai saya. Dia ada bersama dengan saya. Ya, itu operasi tanggal 19 dan tanggal 23 pemeriksaan patologi. Ya, patologi itu diperiksa apakah gimana itu tumornya itu tumor yang bagaimana gitu. Dan sebenarnya datanya saya kirim ke Ibu Lani. Saya ini nggak pinter ini ya, nggak pinter teknologi, jadi saya nggak bisa. Dan di situ di dalam pemeriksaan patologi itu dikatakan saya itu kena ini ya, di karsinoma kolon gitu loh. Karsinoma kolon stage 3B. Stage-nya 3B, karsinoma kolon. Jadi ada di dalam usus besar saya. Kemudian usus besar saya sudah dipotong sekitar 30 cm dan saya sudah pada waktu menjalani itu, sekarang saya menjalani di opnam 10 hari ya. Pada masa di rumah sakit itu tidak ada orang yang bisa kunjungi gitu loh, karena COVID tinggi dan hanya adik saya yang menemani saya, karena kalau ganti-ganti harus swab lagi, harus PCR lagi gitu ya. Jadi adik saya saja yang menunggui saya. Dia yang memberi kekuatan bagi saya. Firman-firman ya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan dia putar lagu-lagu dan sebagainya. Dan saat itu, saat saya di rumah sakit itu, seringkali saya itu muncul ya, Bapak Ibu, kalau kita tahu firman, kita punya janjinya Tuhan. Tapi pada waktu menghadapi sakit yang seperti itu, badan ini lemah sekali gitu ya. Saya merasakan kelemahan sekali, lemah, sakit semua. Dan kemudian pikiran ini mulai bisa negatif gitu ya, jiwa kita bisa. Dan kemudian ada kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Dan gimana Tuhan, kenapa Tuhan, itu pertanyaan bisa muncul meskipun kita sudah tahu kebenaran ya. Dan firman yang menguatkan saya, tadi Tuhan menyertai saya. Allah dalam segala perkara, Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu firman menjadi kekuatan bagi saya. Ya, dalam keadaan yang sulit, pergumulan antara jiwa, roh, dan tubuh ini pergumulan banget gitu ya. Tubuh katakan lemah, jiwa ketakutan, ada kekhawatiran, dan roh saya ini tahu kebenaran tapi rasanya nggak mampu gitu memikirkan. Dan disitulah saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku.
dan support doa dari teman-teman meskipun mereka tidak hadir secara fisik itu sangat membantu. Ya, sangat membantu sekali. 10 hari di rumah sakit, pulang setelah 3 minggu, kemudian dokternya bilang, kalau udah mulai kuat, ibu akan menjalani kemo. Dan saya menjalani kemo, infus dan obat. Jadi berdua berjalan bersamaan, gitu ya. Dan dalam tanggal 29 bulan 7, bukan tanggal 29, itu kemo yang pertama 3 minggu setelah itu, setelah keluar rumah sakit, itu saya di kemo yang pertama. Aduh, kemo itu ternyata nggak kuat saya. Ya karena membuat saya tumpah, nggak bisa makan, dan sebagainya, lemes sekali. Sudah tadinya dari operasi itu sudah lemes, dan sekarang karena saya ada diabetes juga, yang jadi saya harus pakai insulin dan sebagainya. Dan sekarang saya di kemo nggak bisa makan, badannya lemes, itu bagi saya satu penderitaan sekali. Tiap orang bisa lain-lain efeknya ya. Itu 4 hari saya nggak bisa makan gitu. Dan saya harus minum susu untuk memberi kekuatan. Disitulah saya pergumulan sama Tuhan. Dan saya cari firman-firman Tuhan. Saya minta Tuhan, beri aku firman-Mu. Saya dengar firman, saya dengar lagu-lagu. Dan firman yang saya terima adalah, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Roma 8 ayat 11 dikatakan demikian. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus itu dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka roh yang sama akan membangkitkan tubuhmu ya yang panah. Itu menjadi kekuatan bagi saya. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu, roh-Mu ada bersama dengan aku. Tuhan kasih aku kekuatan. Dan di situ saya banyak dibawa dalam pengenalan kepada Tuhan. Ya, pengenalan kepada Tuhan bahwa Dia itu mengasihi saya. Dia itu mengasihi saya. Siapakah, ya Roma 8 dikatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, nggak bisa. Aku percaya Tuhan mengasihi aku. Aku ini anaknya. Kalau Tuhan itu tidak menyayangkan anaknya, kebaikan apa yang Dia tahan dalam hidupku? Saya percaya itu. Saya merasakan pengenalan kepada Tuhan bahwa Dia itu sangat mengasihi saya. Kalau saya tahu Dia mengasihi saya nggak perlu takut. Seperti seorang bapak, ya seorang anak ya, kalau tahu papanya itu mengasihi, dia disuruh apapun, dia menghadapi apapun, dia disuruh lompat, dia akan lompat. Karena apa? Karena dia tahu bapaknya mengasihi. Begitu juga saya dapat kekuatan dari Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau mengasihi aku tidak takut apapun yang terjadi. Ya, meskipun dalam pikiran ini banyak ada kekhawatiran. Saya katakan Tuhan, aku percaya. Di situ ada mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan saya mendapatkan tujuan-tujuan yang ada, satu rencana Tuhan yang Tuhan berikan pada diri saya, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 2, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya percaya Tuhan, Kau mau jadikan hidupku lebih banyak berbuah. Dan itu aku percaya, Tuhan Engkau punya rencana dan Engkau membersihkan hidupku lebih lagi. Dan Mazmur 71 ayat 7 dikatakan, bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Aku percaya Tuhan Engkau akan pakai hidupku. Aku terus pegang janji firman Tuhan terus ya. Dan banyak hal-hal yang Tuhan berikan dalam kemo yang pertama dan kedua. Tapi sesungguhnya saya itu secara fisik ya, secara tubuh saya nggak kuat. Karena itu saya kepingin berhenti kemo gitu ya. Ada percaya, dan aku percaya Tuhan menyembuhkan.
Itu aku mau berhenti aja kemo, aku bilang gitu dalam hati. Tapi saya juga mau berserah kepada Tuhan. Karena aku percaya di dalam percaya itu juga ada penyerahan. Aku katakan Tuhan, aku percaya nanti dokternya ngomong apa, aku akan ngomong sama dokter. Kalau dokternya ngomong apa, aku akan turut gitu. Dan aku setelah kemo kedua, aku datang ke dokternya dan bilang, dok, bisa nggak ya berhenti kemo atau obat jalan saja dok, saya bilang gitu. Dokternya bilang, ibu kalau ibu itu punya gejala yang parah, saya akan berhentikan. Tapi ibu ini luar biasa, rambut tidak rontok, ya kuku tidak apa-apa, mulut tidak ini apa namanya tidak kering dan ini ya semuanya baik-baik ibu. Dia bilang ini. Coba lanjutkan 2 kali lagi. Jadi sampai kemo keempat. Dan saya bilang, oke dok, saya percaya dalam hati saya Tuhan, engkau bicara melalui dokter. Dan saya jalani kemo ketiga itu yang parah sekali karena saya harus transfusi darah putih karena tidak mencukupi sehingga saya nggak bisa kemo kalau tidak ditransfusi. Untuk nanti saya akan ceritakan bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Ya, dokter yang terbaik. Kemudian Tuhan mencukupkan segala kebutuhan finansial saya. Dan ini pun pada waktu harus butuh darah putih, tidak mudah carinya di bank darah karena tidak semua orang bisa donor darah putih. Ya, dan Tuhan memberikan pada waktunya. Berkat doa-doa, saya minta bantuan doa dari teman-teman di gereja dan di cell group dan sebagainya. Dan Tuhan jawab itu, penyertaannya itu luar biasa. Mujizat-mujizatnya luar biasa. Kalau untuk cari darah putih itu orang bisa 2 hari atau 5 hari, sampai 2 sampai 5 hari loh Bu, kata susternya. Ibu ini luar biasa. Tadi siang cari, malam jam 11 malam sudah dapat. Bagi saya, aduh ini berat sekali, kok lama banget ya dapat gitu. Tapi waktu susternya ngomong seperti itu, saya itu bersyukur, Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Dan sampai kemo keempat selesai, kemudian itu kemo ketiga ya, saya pulang dan menghadapi masalah lagi yang sama. Bulani itu kasih saya susu dan sebagainya, saya itu membantu sekali. Dan kemudian kemo keempat, dan setelah kemo keempat, saya itu percaya Tuhan, aku percaya Engkau sembuhkan aku. Saya cari firman Tuhan. Ya kemudian saya harus ini ya cek darah. Jadi setelah kemo keempat cek darah, datang ke dokternya lagi. Dan cek darah itu cek CEA dan CA-nya gitu ya. Jadi penanda tumornya itu gimana gitu. Hasilnya kemo selama ini bagaimana. Dan pada waktu selesai itu saya ke dokter itu pemeriksaannya itu tanggal 6 ya. Hasilnya tuh saya berikan ke dokternya tanggal 9. Saya sengaja nggak mau buka buka hasilnya. Saya bisa lihat hasilnya. Bisa nggak mau buka, saya bawa dalam doa. Dan saya percaya Tuhan, saya terus bawa dalam doa Tuhan. Engkau bicara melalui dokter. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Kasih aku firman. Dan Tuhan kasih aku firman. Dalam keadaan yang seperti itu kadang masih ada ketakutan, ada kekhawatiran. Dan di dalam saat seperti itu Tuhan kasih saya firman Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku mengokohkan, meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Aku percaya, aku pegang janji Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau jadikan aku berkat bagi orang lain. Aku canda ajaib. Tuhan, saya pegang firman itu dan tanggal 9 November yang lalu saya ke dokternya dan dokternya melihat hasilnya itu CEA-nya itu 3,7, rujukannya 5 ya. Kemudian CA-nya itu 14,3,
rujukannya itu di bawah 39. Nah, dan dokternya bilang, "Bu, hati gembira obat ya." Saya tuh langsung katakan, "Haleluya. Ya dok, amin, amin." Dan saya bersuka cita. Nah, saya tahu Tuhan bekerja. Dan dikatakan dokternya bilang, "Sudah, sekarang Bu, Ibu bebas, tidak usah kemo lagi. Tapi Ibu tetap harus datang ke saya evaluasi setiap 3 bulan sekali." Dan saya katakan, "Tuhan, aku percaya Engkau sudah sembuhkan aku. Engkau sudah sembuhkan aku." Pulang dari itu pun saya ini masih chatting-nya melayani orang yang kanker serviks. Ya, sama-sama saya sering sharing sama dia juga dalam kelemahan saya, dia juga lemah, sama-sama saya juga sharing sama dia. Dan pada waktu saya mendapatkan kesembuhan itu, saya juga terima WA dari teman saya yang saya sama-sama sakit dan sama-sama saya saling mendoakan. Dia ngomong, "Rebecca, saya juga bersih. Tuhan berikan saya kesembuhan." Amin. Saya katakan, kemenangan saya dialami juga oleh teman saya. Dan aku percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Dia tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita perlu menjadi kuat di dalam dia. Firman terakhir yang saya terima, saya dapatkan itu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya." Kita perlu memiliki roh yang kuat untuk kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Yesaya 40 ya ayat 31 dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Saya menanti-nantikan Tuhan, saya mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Dan itu membuat saya kuat seperti Raja Wali. Ada WA yang datang tentang Raja Wali, bagaimana Raja Wali mengalahkan ular. Ya. Kalau di tanah, ular bisa punya kekuatan mengalahkan Raja Wali. Tetapi Raja Wali tidak kalah pinter. Dia ambil pegang itu dengan cakarnya, ular itu dibawa naik ke atas. Saat dibawa naik ke atas di udara, dia tidak punya kekuatan, dia lemes, dia tidak punya stamina, dan disitulah dengan mudah dikalahkan. Dan itu menjadi satu rema bagi saya bahwa kita harus punya roh yang kuat di dalam Tuhan untuk kita menerima setiap janji-janjinya Tuhan, kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih, ini yang menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rebecca, sangat memberkati sekali, dan kami percaya bahwa Ibu Rebecca sudah benar-benar disembuhkan, dan dalam prosesnya ke depan Ibu Rebecca menjadi garam dan terang, menjadi berkat buat banyak orang yang mendengar kesaksian Ibu. Ya, sebentar kita akan berdoa untuk Ibu Rebecca sebelum kita lanjutkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan yang dialami oleh Ibu Rebecca Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan yang sama itu juga Engkau sediakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau memberkati Ibu Rebecca di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sungguh-sungguh dia boleh menjadi terang, menjadi garam dan terang dunia. Dan melalui kesaksiannya banyak orang yang dikuatkan. Melalui kesaksiannya banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja dalam kehidupannya. Berdaulat di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanannya. Di dalam keluarganya. Di dalam seluruh aktivitasnya. Biar sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan Ibu Rebecca. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Rebecca. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya
percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala